Terima kasih pemirsa Showbiz, Anda masih kembali bersama kami dan saya akan berikan informasi terbaru lagi. Ini informasi terbarunya dari Joko Anwar. Kayaknya nggak puas-puas Joko Anwar ini memberikan suguhan kita film-film yang keren-keren. Tapi kali ini dirinya membuat series dan mengajak ada 65 aktor. Dan saya mewawancarai Kamis kemarin berkesempatan untuk bertemu dengan beberapa cast-nya. Ada mulai dari Fachri Albar, ada Marissa Anita, ada Aryo Bayu, Asmara Abigail, dan juga Sal Priadi. Bagaimana cerita mereka soal proyek terbaru dari series Joko Anwar ini? Let's check this out. Pemirsa Showbiz seakan tidak pernah puas dengan karya-karya teranyar yang sudah pastinya dinikmati oleh kita masyarakat Indonesia dan juga pecinta film. Kali ini Joko Anwar kembali menelurkan karya terbarunya, tapi bukan film, melainkan ini ada series yang berjudul Nightmares and Daydreams yang tayang 14 Juni 2024. Kalau Anda mungkin udah research sedikit atau lihat sedikit spill dari interview dari para cast-nya, ini menceritakan soal cerita urban legend yang dikemas dalam genre thriller, sci-fi, dan juga supernatural yang terbagi dalam 7 episode berbeda. Ada 65 cast, tapi saya nggak bisa undang semuanya. Akan ada 5 saja yang ada di sini. Saya mau perkenalkan satu-satu. Ada Mas Fachri Albar, ada juga Marissa Anita, Aryo Bayu, Asmara Abigail, dan juga Sal Priadi. Halo semuanya, apa kabar? Kabar baik juga. They're so excited kita yang juga pasti pengen nonton dari Nightmares and Daydreams. Mungkin terutama karena yang paling dekat. Kita ada Fachri Albar dulu deh. Mas Fachri boleh diceritain ini sebenarnya di Nightmares and Daydreams ini di episode berapa dan jadi apa sebenarnya? Aku di sini berperan sebagai Ali di chapter 6 di episode ke-6 dengan judul Hypnotize. Cerita juga nih tentang boleh loh, spill detik sedikit aja biar penasaran. Kurang lebih Ali ini orang yang struggle with keuangan dan ekonomi, tapi he loves his family so much. Sampai di titik di mana dipertemukan dengan suatu pilihan yang harus dipilih dengan keadaan tersebut. Pilihannya susah. And then the journey starts from there. Oke, ini berbicara soal ini banget ya, perjuangan juga. 10 hari sama siapa aja sih kalau di cast-nya di episode 6 itu, di chapter 6 itu? Aku sama Sita Nursanti, sama istriku juga Poppy Sofia, sama anak-anakku. Siapa aja? Aku banyak lupanya. Ya, banyak ya beberapa. Seperti Ali. 65 itu. Ini cerita yang menarik ya. Karena kalau dari chapter 6 ke chapter berikutnya juga pasti ceritanya berbeda. Kalau ke Marissa Anita, Mbak Marissa di episode berapa dan jadi apa tuh di karakternya di episode? Aku di episode 3, judulnya Poems and Pain. Aku jadi penulis, nggak jauh-jauh ya dari profesi kita ya kira-kira. But she's interesting karena yang agak berbeda dari profesiku yang satu lagi yang sebetulnya adalah dia tuh penulis novel awalnya. Dan novelnya itu booming, super populer. Super populer. Mestinya kan orang yang novelnya super populer itu kan bahagia ya. Tapi ternyata dia tidak. Dia malah mempertanyakan diri sendiri. Ini aku mau jadi penulis novel popcorn terus, apa aku mau menjadi seorang penulis yang sesungguhnya seperti ayahnya gitu. Jadi she's a bit hard on herself. Dia mencoba untuk menulis buku yang lebih serius, tapi ternyata tidak laku. Dia frustrasi, dia berusaha untuk menulis. Ternyata ketika menulis itu dia merasakan fenomena yang aneh. Tubuhnya itu tiba-tiba memar-memar dengan sendirinya. Jadi kadang-kadang dia tuh bisa ngilang aja, terus tiba-tiba dia udah di lantai. What just happened to me? Nah, blank inilah nanti yang penonton akan isi what happened to her exactly. Oke, ada sisi supernaturalnya juga di episode itu ya berarti ya, Mbak? A little bit. Karena dia itu akan menemukan jawabannya ketika dia terkoneksi dengan sesuatu. Yang itu juga berkaitan nanti akan dijawab di akhir episode tuh katanya. Karena kita nggak bisa spill semuanya. Kalau sekarang berikutnya ke Mas Aryo Bayu. Mas Aryo Bayu ini kayaknya di opening ya, di chapter 1 ya. Saya di chapter 1, judulnya Old House. Saya berperan sebagai Panji, di mana Panji ini seorang pengemudi taksi dari keluarga biasa aja. Dia punya istri, punya anak, punya tanggung jawab, dan punya seorang ibu. Dan day to day struggle-nya Panji ini bisa dikatakan cukup berat. Apalagi di saat dia dipertemukan oleh sebuah pilihan, dia harus menentukan apakah dia mau menaruh ibunya ke dalam panti asuhan. Panti jompo. Dan disitulah akhirnya ada beberapa fenomena-fenomena yang terjadi dan
hidup Panji akhirnya berubah di saat itu. Oke, apa yang paling berkesan ketika syuting di episode 1 itu? Atau ceritanya yang paling benar-benar kena di hati seorang Aryo Bayu? Mungkin satu ada family values yang pengen diceritakan juga di Old House dan hubungan antara anak dan ibu. Itu yang mungkin sangat touching sih bagi saya waktu itu memerankan Panji dan mungkin juga ada korelasinya dengan karakternya nanti si Mas Bambang diperankan oleh Mas Bambang, di mana kita berdua juga merasa ada kekecewaan gitu dengan sebuah situasi di mana kita harus mau tidak mau menaruh ibu kami gitu di sebuah panti asuhan. Panti Jompo. Panti Jompo. Selalu salah ya. Asuhan Panti Jompo, Panti Asuhan, Panti Jompo. Iya. Artinya di sini, ya nggak apa-apa. Ini kan mungkin karena bagian dari excitement sampai lupa Panti Jompo. Ya kan, misalkan. Tapi poinnya adalah memang kalau dari 3 ini aja kita bisa lihat sebenarnya ini adalah isu-isu yang relate sama masyarakat yang ada, masyarakat pada umumnya, terutama masyarakat Indonesia. Coba kalau dari Mbak Asmara Abigail, Mbak Asmara untuk episode keberapa dan apakah ceritanya juga relate nih dengan kehidupan masyarakat Indonesia? Aku dari episode ke-7, terakhir. Terakhir, judulnya PO Box, dan berperan sebagai Valdia. Valdia ini kehilangan kakaknya sudah 5 tahun, dan selama 5 tahun itu dia terus mencari kakaknya. Dia berprofesi sebagai gemologist, yaitu ahli berlian, dan di salah satu event saat dia kerja, dia bertemu dengan seseorang yang memberikan dia clue tentang mungkin kakaknya ada di sini. Dan dia mulai membuka journey tersebut dan bertemu dengan hal-hal yang bisa ditonton. Hal-halnya apa sih? Mungkin boleh dikit aja. Hal-hal yang menakutkan, mendebarkan. Mendebarkan. Iya. Mendebarkan. Lebih ke mendebarkan ya. Apa value yang bisa Mbak Asmara share kalau di episode 7 tuh penonton tuh bisa dapat apa sih kira-kira value-nya? Kayak kadang-kadang kita suka lupa menghargai hal-hal yang kita anggap enteng sampai kita kehilangan. Divine. Deep banget ya ini ya. Wow, apakah sedih juga dengan kisahnya dari Mas Sal Rihadi? Kalau Mas Sal kan tadi di Betul, episode 1 di ya? episode 1 sama Perannya Mas apa? Panji. Jadi Bambang ini seorang pekerja bengkel yang punya kebiasaan yang sama dengan harus menempatkan ibunya di satu panti jompo. Satu panti jompo, dan ternyata yang terjadi adalah hal yang mungkin dia tidak pernah bayangkan dalam hidup itu. Dia harus menghadapi satu fenomena yang dia nggak pernah bayangkan dalam hidup di hari itu. Gitu. Itu ya, ini point of view dari masing-masing. Sekarang saya mau pakai point of view dari para netizen. Ternyata ketika informasi sudah keluar, ini akan ada series ini, dan ternyata permainnya kan, ya kita bisa lihat lah ya, ini anyar semua begitu ya. Semua tuh pada penasaran, pada nunggu-nunggu. Mungkin kalau dari Mas Fahri sendiri ngelihat netizen pada penasaran, pada kepo sama ceritanya, gimana nih merespon mereka yang sebegitu penasaran? Thank you. Thank you satu. Dan jangan salah, saya excited mereka juga. Gitu ya. Tapi udah nonton kan? Belum. Kita tuh nggak ada yang Makanya itu kita we on the same position as semua netizen, semua masyarakat. Yes. Kami di sini semua belum ada yang nonton sama sekali. So, di second mereka juga wondering sebenarnya tuh ceritanya jadinya kayak gimana gitu ya. Kalau Mbak Marisa sendiri, gimana nih orang-orang di luar tuh udah pada ayo dong pengen nonton segala macam gitu. Ya semoga kalian enjoy ya. Dan beneran tadi kita udah sempat ngebahas, kamu yang ngebahas ya. Tapi nggak cuma dari netizen, bahkan nih saya mau tanya ke lainnya, ini biar namanya saya nggak salah ya, ini ada sutradara dari Korea Selatan, Yeon Sang-ho, ini sutradaranya Parasite, yang juga memuji karya dari Joko Anwar yang ini, series teranyarnya ini. Gimana nih? Sebagai pemain nih Mas Aryo, dapat pujian dari sutradara. Bangga dan merasa sangat terhormat sekali ya, bahwa storyteller Indonesia dan stories dari Indonesia sudah bisa diakui dan ditanggapi oleh sutradara global, salah satunya juga dari Korea. So we are so proud, and again that word ignites within us excitement, dan harapannya sih ini bisa teresonansi juga dan teramplifikasi nanti dengan penonton Indonesia juga, bahwa kita bisa loh punya cara storytelling bertema sci-fi thriller ini. Jadi super excited. Nah, kalau Mbak Asmara super excited juga. Tentu enjoy the burning ride.
for the 14th June. Terakhir karena masalah ini adalah ininya ya, gongnya ya. Waduh, Jadi yang paling ditunggu Jadi harus yang paling ditunggu. Seperti nanti kita bilang, kita serahkan pada Mama Marisa ya. Bisa kita speaker kita untuk kalimat penutup, Gitu silakan ya. Mama Marisa. Kita kasih tepuk tangan dong untuk mereka. Wow, tidak hanya netizen yang tentunya excited untuk menyaksikan tanggal 14 Juni, tapi para guest juga saya pastinya akan bisa sangat keterbawa kayaknya kalau lihat dari cerita-cerita. So sekali lagi thank you Mas Alpriadi, Mbak Asmara Abigail, Aryo Bayu, Marisanita, Pak Alban, sukses. Thank you, Jason. Thank you. Bye. Wow, ini kayaknya jadi salah satu yang rekomen untuk Anda saksikan karena sudah tayang tanggal 14 Juni ini. Jadi fresh from the oven dengan cerita-cerita yang menarik dan setiap episodenya itu berbeda pemirsa. Episode 1 cerita tentang apa, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu semuanya berbeda, nggak ada yang sama. Dan ini diangkat dari kisah-kisah yang bisa dikatakan adalah urban legend alias kisah yang menggambarkan kehidupan kita sehari-hari. Ada yang perjuangan, ada yang bentuknya kekecewaan. Wah, pokoknya banyak deh nilai-nilai yang bisa kita ambil dari series Joko Anwar yang terbaru ini. Dan bahkan kabarnya ini sutradara dari Parasite, kalau Anda pernah nonton film Parasite dan juga seriesnya, itu juga memuji karya dari Joko Anwar. Jadi kayaknya ini membuat masyarakat Indonesia makin penasaran karena genre-nya sendiri tadi seperti sudah saya jelaskan ya, itu merangkum berbagai genre mulai dari sci-fi, ada juga supernatural sampai dengan thriller. Jadi ada dramanya kayaknya. Jadi ini bisa membuat kita terombang-ambing kayak naik roller coaster kayaknya kalau kita nonton series ini. Pokoknya ini diharapkan bisa menghibur semua pemirsa showbiz dengan sebuah tayangan atau series yang berkualitas untuk masyarakat Indonesia. Intinya ya bikin series Indonesia itu naik kelas lah. Semoga nggak cuma hanya di Indonesia, tapi nantinya juga bisa disaksikan secara global alias menginternasional. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.